Iboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Bagaimana sih sebenarnya pencemaran lingkungan? Jadi, pencemaran lingkungan adalah perubahan pada lingkungan yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup. Adapun yang meliputi pencemaran lingkungan yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Di mana yang pertama yaitu pencemaran udara, yaitu masuknya partikel dan gas berbahaya ke dalam atmosfer sehingga menyebabkan polusi udara. Kemudian yang kedua pencemaran air, yaitu tercemarnya sumber air seperti sungai, danau, dan maupun laut. Kemudian yang ketiga yaitu pencemaran tanah, yaitu masuknya zat-zat polutan ke dalam lapisan tanah sehingga kualitas tanah menurun. Adapun penyebab pencemaran udara, tanah, dan air di daerah perkotaan, pedesaan, dan kepulauan yaitu yang pertama pencemaran udara di daerah perkotaan, pedesaan, dan kepulauan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama ada kendaraan bermotor. Emisi gas buang dari kendaraan seperti CO2, NOx, dan partikulat lainnya adalah penyumbang terbesar pencemaran udara di kota-kota besar. Kemudian yang kedua, pembakaran lahan, di mana pembakaran lahan merupakan praktik membakar hutan atau lahan untuk pertanian dapat menghasilkan asap yang mengganggu kualitas udara. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan pariwisata, di mana meningkatnya jumlah turis dapat meningkatkan emisi kendaraan dan sampah, sehingga berkontribusi pada pencemaran udara di beberapa pulau. Kemudian yang kedua yaitu pencemaran tanah di daerah perkotaan, pedesaan, dan kepulauan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama pembuangan sampah sembarangan. Sampah rumah tangga dan industri sering dibuang ke tanah tanpa pengelolaan yang baik menyebabkan pencemaran tanah. Kemudian yang kedua, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Di daerah pertanian, penggunaan pupuk, kimia, dan pestisida secara berlebihan dapat mencemari tanah dan merusak kualitas tanah. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan limbah dari kapal. Limbah dari kapal dan aktivitas pelabuhan yang dikelola dengan baik bisa mencemari tanah di sekitar pelabuhan. Yang ketiga, pencemaran air di daerah perkotaan, pedesaan, dan kepulauan disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu pertanian urban. Penggunaan pupuk dan pestisida dalam pertanian perkotaan dapat mengalir ke sumber air dan dapat mencemarinya. Kedua, aktivitas peternakan. Limbah dari peternakan seperti kotoran ternak yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sumber air. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang tidak terencana. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan ini seperti pembangunan pelabuhan atau hotel di daerah pesisir dapat merusak habitat laut dan meningkatkan sedimentasi yang mencemari perairan. Adapun dampak dari pencemaran udara, tanah, air di daerah perkotaan, pedesaan, dan kepulauan. Yang pertama, pencemaran udara, tanah, dan air di daerah perkotaan, pedesaan, dan kepulauan, yaitu pada dampaknya berdampak bagi kesehatan. Pencemaran udara di kota-kota besar seringkali menyebabkan masalah kesehatan seperti asma, penyakit paru-paru, kanker, serta gangguan pernapasan lainnya. Orang yang tinggal di daerah perkotaan berisiko tinggi terpapar polusi udara. Yang kedua, kesehatan tani dan lingkungan. Pembakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di pedesaan mengeluarkan asap yang dapat merusak kualitas udara, menyebabkan gangguan pernapasan pada penduduk setempat dan pekerja pertanian yang ada di desa. Kemudian yang ketiga, pencemaran udara dari kapal.
Misalnya, aktivitas pelayaran yang tinggi di kepulauan dapat menyebabkan polusi udara, terutama dari asap kapal yang menggunakan bahan bakar fosil. Dampak pencemaran tanah di daerah perkotaan, pedesaan, dan kepulauan. Pada bagian A, degradasi tanah dan kerusakan ekosistem. Pembuangan limbah industri, sampah rumah tangga, dan bahan berbahaya lainnya dapat merusak kualitas tanah dan mengurangi kesuburannya. Dan bagian B itu pengaruh terhadap pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat mencemari tanah, merusak mikroorganisme tanah, dan mengurangi hasil pertanian. Akibatnya ini dapat mengancam ketahanan pangan. Bagian C, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Pencemaran tanah akibat aktivitas manusia dapat merusak ekosistem lokal dan mengancam flora dan fauna yang ada di daerah kepulauan. Yang ketiga, dampak pencemaran air di daerah perkotaan, pedesaan, dan kepulauan. Pada bagian A, kerusakan ekosistem air, pencemaran air dapat. Adapun cara mengatasi pencemaran udara, tanah, dan air di daerah perkotaan, pedesaan, dan kepulauan yaitu yang pertama, cara mengatasi pencemaran udara di daerah perkotaan, pedesaan, dan kepulauan yaitu A. Mengurangi emisi kendaraan di mana mendorong penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, dan sepeda listrik. B. Pengelolaan pembakaran terbuka di mana dapat membatasi praktik pembakaran hutan atau lahan secara terbuka yang sering terjadi di daerah pedesaan untuk membersihkan lahan pertanian. C. Pengelolaan transportasi laut di mana mengurangi polusi dari kapal dengan mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti kapal berbahan bakar alternatif dan standar emisi yang ketat. Yang kedua, cara mengatasi pencemaran tanah di daerah perkotaan, pedesaan, dan kepulauan yaitu A. Pengelolaan sampah yang mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah yang baik, termasuk pemilihan sampah daur ulang dan pengurangan penggunaan plastik setelah pakai. B. Praktik pertanian berkelanjutan yang menerapkan pertanian organik dan agroforestry untuk menjaga kesehatan tanah dan menghindari degradasi tanah. C. Konservasi tanah di pulau-pulau yang tepat untuk menghindari erosi dan pencemaran tanah di wilayah kepulauan. Kemudian yang ketiga, cara mengatasi pencernaan air di daerah perkotaan, pedesaan, dan kepulauan, yaitu yang pertama, pengelolaan air limbah di mana meningkatkan sistem pengelolaan air limbah domestik dan industri sebelum dibuang ke dalam air untuk mencegah pencernaan air. Kemudian yang kedua itu konservasi sumber daya air yang menjaga kelestarian sumber daya air dengan membuat sistem irigasi yang efisiensi dan menjaga kebersihan sungai. Kemudian yang ketiga itu pelestarian terumbu karang dan ekosistem laut dengan melakukan restorasi terumbu karang dan menjaga ekosistem laut untuk mengurangi polusi dan kerusakan ekosistem yang dapat mempengaruhi kualitas air. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran udara, tanah, dan air yang ada di daerah perkotaan, pedesaan, dan kepulauan.